Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hathala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhat talabah wa talibat madrasatil aliyah ad-diniyah al-khasah min safil awal. Fi hadhil munasabah sawfa nuwasil wa nastamir wa nadrus wa nata'allam an ilmil hadis min hadzal kitab yakni Taisir Mustalahul Hadis. Wa qabla zalika hayya naqra surat al-Fatihah fi bidayah nuhdiha ila al-maghfur laki Haji Ahmad Syekh bin Haji Abdul Hamid wa ila musannif hadzal kitab ad-doktor Mahmud Tahan asallahu ayaghfira dzunubahuma wa yataqabbal hasanatihima wa yaj'al ulumahuma uluman nafi'an lana fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tayyib. Izan iftahu kutubakum. Wasalna fi safhah 17 fi ta'rifil awaliyat yakni fi raqam as-sab'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Sab'an al-isnadu lahu ma'nayani. Al-alif azwul hadisi ila qailihi musnadan. Al-ba silsilatur rijali al-musilatu lil matni. Wa huwa bihadzal ma'na muradifun lis sanadi. As-samaniyah as-sanadu. Al-alif lughatan al-mu'tamadu wa summiya kadzalika li anal hadisa yastanidu ilaihi wa ya'tamidu alaihi. Alba istilahan silsilatur rijali al-musilatu lil matni. At-tasi'ah al-matnu. Al-alif lughatan ma saluba wartafa'a minal ardi. Al-ba istilahan ma yantahi ilaihi sanadu minal kalami. Al-ashirah al-musnadu bi fathin nuni. Al-alif lughatan ismu maf'ulin min asnada syai'u ilaihi bi makna ghazahu wa nasabahu ilaihi. Al-ba istilahan lahu salasatu ma'anin. Awalan kullu kitabin jumi'a fihi marwiyatu kulli sahabiyyin ala hiddatin. Thaniyan al-hadisul marfu'u al-muttasilu sanadan. Salisan ayyurada bihi as-sanadu fayakunu bihazal ma'na masdaran mimiyan. Al-hadi asyar al-musnidu bikasrin nuni huwa mayyarwi al-hadisa bisanadihi sawa'un akana indahu ilmun bihi am laysa lahu illa mujarradur riwayati. Atsani asyar al-muhadditsu huwa man yashtagilu bi ilmil hadisi
riwayatan wa dirayatan wa yattali'u ala katsirin minar riwayati wa ahwali ruwatiha. Ats-tsalis asyar al-hafidhu fihi qaulani. Al-alif muradifun lil muhaddisi inda katsirin minal muhadditsina. Al-ba wa qila huwa arfa'u darajatan minal muhaddisi bihaitsu yakunu ma ya'rifuhu fi kulli tabaqatin aktsaru mimma yajhaluhu. Wal akhir arabi asyar al-hakimu huwa man ahata ilman bi jami'il ahadisi hatta la yafutahu minha illa yasiru wa hadza ala ra'i ba'di ahli ilmi. Tayyib ayyuhat talaba wa talibat, sya'asyrah lakum wa sa'atakallam baina ladaikum bil lughatil indonesiah tashilan li wa tafhiman lakum ajmain. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang unsur-unsur atau pokok-pokok dalam suatu hadis. Yang perlu kita ketahui bahwasanya dalam suatu hadis terdiri dari sanad dan juga matan dan juga rawi. Oleh karenanya yang perlu kita ketahui adalah apa yang dimaksud dengan matan, apa yang dimaksud dengan sanad, apa yang dimaksud dengan rawi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketujuh adalah al-isnad. Lahu bagi isnad itu maknayani ada dua arti. Yang pertama adalah azwul hadisi ila qailihi musnadan. Yang dimaksud dengan isnad adalah azwul hadis, mengembalikan. Jadi azwu di sini mempunyai arti kata audu. Jadi aza ya'uzu bimana ada ya'udu, mengembalikan al hadis, suatu hadis ila qailihi, kepada ya yang mengucapkan hadis tersebut musnadan, dengan cara disandarkan. Jadi contohnya si fulan A B C. Di sini ada 3 orang. Ternyata yang pertama itu al-qail di sini adalah A, kemudian A menyampaikan kepada si B, kemudian si B menyampaikan kepada si C, maka kabar berita di sini itu dikembalikan kepada si A. Dengan cara apa? Musnadan, yaitu yang C bersandar kepada si B, kemudian si B orang di sini kemudian bersandarkan kepada si A. A ini dinamakan sebagai qail. Paham tuh? Jelas? Kemudian ya, makna yang kedua yang dimaksud dengan isnad adalah silsilatur rijal, yaitu urutan ar-rijal, yaitu orang-orang yang meriwayatkan hadis, al-musilatu lil matni, yang mana orang-orang tersebut dapat menyampaikan matan atau isi dari hadisnya tersebut. Ya, wahwa, dan adapun hal itu bihazal makna, dengan arti seperti ini, muradifun lis sanadi, cocok atau sesuai seperti pengertian sanad. Itu yang dimaksud dengan isnad. As-samaniyah as-sanadu. Al-alif lughatan, adapun sanad secara bahasa itu al-mu'tamadu, artinya adalah mu'tamad, sesuatu yang dijadikan tempat sandaran atau sesuatu yang dijadikan tempat kembali. Wasumia, dan telah dinamakan kazalika dengan kalimat sanad, li'annal hadisa, karena sesungguhnya hadis itu yastanidu ilaih, bersandar ilaihi kepadanya, wa ya'tamidu, dan berpegang teguh alaihi kepadanya. Itu secara bahasa. Istilahan, adapun secara istilah, sanad itu apa? Yaitu silsilatur rijali al-musilatu lil matni, yaitu silsilah, rentetan, urutan ar-rijal, orang-orang yang meriwayatkan hadis, al-musilatu lil matni, yang mana menyambungkan lil matni terhadap isi dari hadis itu. Itu yang dimaksud dengan sanad. Maka kalau seandainya sanad di situ dari si A, B, dan C, itu namanya adalah sanad. Kemudian at-tasi'ah yang ke-9
al-matnu. Lugatan menurut bahasa, matan itu adalah ma soluba, sesuatu yang bentuknya padat, wartafa'a minal ardi, dan tingginya lebih tinggi daripada permukaan tanah. Itu secara bahasa. Istilahan, adapun menurut istilah, matan itu adalah ma yantahi ilaihi sanadu minal kalami, yaitu sesuatu yang mana menjadi akhir apa as-sanadu, yaitu sanad, minal kalami, dari suatu ucapan. Itu yang dimaksud dengan matan. Dalam istilahnya, matan itu adalah pokok isi dari suatu hadis. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir 10, al-ashirah. Kemudian al-ashirah yang ke-10, ada istilah namanya al-musnad bifathin nun, yaitu dengan dibaca fathah huruf nunnya. Lugatan secara bahasa, ismu maf'ulin, musnad itu adalah isim maf'ul. Min asnada syai'u, dari fi'il asnada yusnidu, asyai'u sesuatu, ilaihi kepadanya, bimakna dengan arti azzahu, yaitu sesuatu tersebut bersandar, wa nasabahu, dan sesuatu itu kembali lahu kepadanya. Itu yang maksud dengan musnad. Alba, istilahan secara istilah, lahu bagi musnad salah satu ma'an, yaitu mempunyai 3 arti. Yang pertama, kullu kitabin, yaitu setiap kitab, jumi'a fihi, yang mengandung fihi di dalamnya, marwiyatu kulli sahabiyin, yaitu kumpulan periwayatan para sahabat, ala hiddatin, menurut ketentuan yang tertentu. Itu adalah makna musnad yang pertama. Yang kedua, al-hadisul marfu'u al-muttasilu sanadan. Yang dimaksud dengan musnad adalah suatu hadis al-marfu yang diangkat, al-muttasilu sanadan, yang mana sanadnya itu ya menyambung. Jadi ada juga sanad itu dibagi 2, ada sanad yang terputus, ada juga sanad yang bersambung. Apa yang dimaksud dengan sanad yang bersambung? Yaitu 3 karakter orang tersebut, yaitu A, B, dan C, itu tidak ada yang tidak disebutkan, semuanya disebutkan. Si A disebutkan namanya, kemudian si B, kemudian di sini disebutkan namanya, kemudian si C juga disebutkan namanya. Nah, adapun kebalikannya, yang dimaksud dengan sanad yang terputus, salah satu dari orang yang meriwayatkan tersebut itu tidak disebutkan, maka itu dinamakan sanad al-munqati, itu sanad yang terputus. Yang ketiga, asalisan ayyurada bihi, sekiranya dimaksudkan bihi dengannya al-musnad, itu adalah as-sanad. Ya, jadi yang namanya musnad, ya, menurut makna arti yang ketiga, musnad itu sama saja dengan sanad. Ya, fayakunu bihazal makna, kalau seandainya musnad itu sama dengan sanad, ya, masdaron mimian, kalimat musnad adalah masdar mimi dalam ya ilmu shorof. Jadi masdar dibagi 2, ada masdar mim, ada masdar ghairu mim. Adapun dimaksud dengan masdar mim adalah masdar yang terdapat huruf mimnya, sedangkan masdar ghairu mim adalah masdar yang asli, yang mana tidak ada huruf mimnya. Kemudian al-hadi asyar yang ke-11 adalah al-musnidu. Apa yang dimaksud dengan al-musnid? Bikasrin nun, yaitu dengan dibaca kasrah huruf nunnya. Huwa, yaitu man yarwil hadisa bisanadihi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis bisanadihi dengan sanadnya. Jadi orang yang menyampaikan hadis ya bisanadihi dengan sanadnya. Contohnya, si C menyampaikan hadis, sumbernya dari si B. Kemudian si B menyampaikan hadis, itu sumbernya dari si A. Itu yang dimaksud dengan musnid. Maka si C itu namanya musnid, si B namanya adalah musnid. Kemudian sawaun akana, baik halnya
akana apakah telah ada apa indahu pada musnid di sini ilmun bihi mengetahui terhadap sanadnya am laisa lahu, atau si musnid ini orang yang meriwayatkan hadis ini tidak mengetahui sumber sebelumnya. Jadi bisa mungkin si C tidak tahu ternyata si B itu meriwayatkan hadis juga gitu. Illa mujarradu riwayat, kecuali riwayat yang ia sampaikan. Ya, itu dimaksud dengan musnid. Jadi beda antara rawi dengan musnid. Kalau musnid itu masuk ke dalam kategori sanad, tapi rawi itu masuk dalam kategori hadis. Asani asyar yang ke-12 adalah al-muhaddits. Siapa itu al-muhaddits? Huwa yaitu orang yang mengurus dan juga mempelajari bi ilmil hadis terhadap ilmu hadis, riwayatan yaitu baik secara riwayat, wa dirayatan baik secara dirayah. Wa yatali'u ala katsiri minar riwayat, dan orang muhaddis ini adalah orang yang selalu belajar ala katsiri minar riwayat, dari riwayat-riwayat hadis, wa ahwali ruwatiha, dan mempelajari keadaan dan kondisi orang-orang yang meriwayatkan hadis. Itu dinamakan al-muhaddis. Oke. Kemudian ats-tsalis asyar al-hafidz fihi kaulani. Ya, dijelaskan bahwa al-hafidz di sini ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat pertama muradifun lil muhaddis. Yang namanya hafidz itu sama aja dengan al-muhaddis. Inda katsirin minal muhaddisin, yang mana pendapat yang pertama ini adalah menurut para ahli hadis. Kebanyakan mereka mengatakan bahwa hafidz itu adalah al-muhaddis. Kemudian yang pendapat yang kedua, wakilah, dan dikatakan al-hafidz itu arfa'u darajatan minal muhaddis. Derajatnya itu hafidz lebih tinggi daripada muhaddis. Bihaitsu yakunu ma ya'rifuhu, yang mana yakunu telah ada ma ya'rifuhu, apa yang diketahui oleh hafidz, fi kulli tabaqatin, mengetahui secara detail, aktsaru mimma yajhaluhu, dari apa yang tidak diketahui oleh muhaddis. Itu menurut pendapat yang kedua. Nah, yang terakhir ar-rabi' asyar al-hakim. Apa yang dimaksud dengan al-hakim? Huwa man ahata ilman. Dia adalah orang yang menjaga ilman, akan ilmu, bijami'il hadis, dengan seluruh hadis-hadis, hatta la yafutahu minha, sampai ia tidak lalai, minha, dari pengumpulan hadis tersebut, illal yasir, kecuali hadis-hadis yang mudah. Wa hadza ala ra'i ba'dhi ahli ilmi, dan ini menurut pendapat sebagian ahli ilmu hadis. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.